Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Maksud dan tujuan kami buat video ini adalah untuk mempresentasikan mengenai salah satu aplikasi berbasis cloud computing. Aplikasi yang akan kami angkat untuk presentasi kali ini yakni mengenai Google Drive. Tugas ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Komputasi Awan kelas C dengan dosen pengampu Ibu Nur Latifah Eskom Mkom. Untuk anggota kelompok kami beranggotakan 5 orang, yakni saya sendiri Nabila Arita Putriana dengan NIM 202053056. Yang kedua ada Nurul Inayah dengan NIM 202053175. Yang ketiga ada Anggita Rahmana Jelina dengan NIM 202053179. Yang keempat ada Miftah Farid Andrea dengan NIM 202053182. Dan yang kelima ada Eli Yuniar Pertiwi dengan NIM 202053200. Untuk pembahasan yang akan kami presentasikan yakni kami memiliki 5 pokok pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum mengenai Google Drive, yang kedua fungsi dan manfaat Google Drive, yang ketiga cara kerja aplikasi Google Drive, yang keempat kekurangan dan kelebihan aplikasi Google Drive, dan yang terakhir cara penggunaan aplikasi Google Drive. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai gambaran umum aplikasi Google Drive. Apa sih itu Google Drive? Google Drive atau biasa disebut juga penyimpanan cloud merupakan tempat penyimpanan semua file dan dokumen yang tersimpan secara daring atau online yang diluncurkan pada 24 April 2012. Google Drive dapat digunakan untuk banyak hal, meliputi yang pertama, membuat folder kolaboratif untuk berbagi referensi dengan sesama pendidik. Yang kedua, membuat berbagai jenis dokumen termasuk rencana pembelajaran, presentasi, dan kuis. Yang ketiga, tempat penyimpanan data dengan aman dan tanpa batas. Google Drive dapat digunakan secara gratis dengan fasilitas layanan penyimpanan data maksimum kapasitas 15 GB. Selain itu, Google Drive juga menyediakan layanan berbayar, yaitu dapat melakukan upgrade penyimpanannya menjadi 100 GB, 200 GB, bahkan hingga 2 TB. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat dari Google Drive. Yang pertama, fungsi dari aplikasi Google Drive sendiri yaitu menyimpan file. Fungsi utama dari Google Drive ini adalah menyimpan file dengan aman. Google Drive dapat menyimpan berbagai bentuk file tanpa harus menyediakan media penyimpanan dalam bentuk fisik, baik itu hard disk, flash disk, ataupun RAM. Karena media penyimpanan online atau sudah berbasis cloud. Yang kedua yaitu sharing file. Sama seperti penyimpanan offline, Google Drive ini juga dapat digunakan untuk saling berbagi file. Google Drive ini dapat melakukan share file secara langsung tanpa konfigurasi yang sulit. Caranya yaitu dengan menyalin link saja. Pengguna lain dapat mengakses dan mengunduh file tersebut dengan mudah dan cepat. Share file ini juga bisa dilakukan via online melalui email ataupun website. Yang ketiga yaitu edit file. Google Drive ini dengan fitur yang lengkap dan canggih, salah satunya adalah untuk melakukan editing data secara langsung tanpa mendownloadnya. Google Drive ini mempunyai fitur editing data berupa teks dan terhubung dengan spreadsheet. Fitur tersebut hampir mirip dengan Microsoft Excel dan Word, tetapi dalam bentuk online tanpa melakukan instalasi. Yang keempat ada backup data. Google Drive pada umumnya digunakan untuk membackup data dari komputer atau Android. Google Drive juga bisa menyimpan data yang terdapat pada website. Saat website mengalami masalah, konten di dalamnya akan tetap aman dan dapat di-restart kembali dengan bantuan software termasuk Google Drive. Fungsi selanjutnya yaitu membuat catatan dengan Google Keep.
Dalam Google Drive juga bisa membuat catatan di Google Drive dan menyimpannya secara otomatis dengan aplikasi yang sudah terhubung, yaitu Google Keep. Sehingga tidak perlu lagi menggunakan aplikasi lain atau menggunakan kertas apabila ingin menulis sesuatu. Kemudian adalah manfaat dari aplikasi Google Drive yang pertama, yaitu data yang tersimpan aman. Saat ini perangkat ini mudah mengalami masalah, terutama serangan virus malware. Oleh karena itu, penggunaan Google Drive ini sangat tepat karena Google Drive adalah media penyimpanan data paling aman. Virus tersebut dapat merusak file, bahkan menghilangkan file dalam penyimpanan. Selain virus, pencurian data juga bisa terjadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk menjaga data tetap aman, alternatif paling tepat adalah menggunakan Google Drive. Namun, pengguna juga harus berhati-hati karena canggihnya teknologi dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk mencuri data pada perangkat cloud. Kemudian manfaat yang kedua dari Google Drive yaitu data mudah digunakan. Google Drive ini adalah media penyimpanan online. Google Drive ini dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Untuk menggunakan file tersebut harus tersambung ke internet. Nah, Google Drive ini dapat menjadi solusi paling tepat saat melakukan presentasi secara langsung tanpa harus menghubungkan flash disk dan perangkat keras lainnya. Google Drive ini juga dapat mengunduh file dengan cepat, bahkan tanpa harus di-download terlebih dahulu. Pengguna bisa mengedit isi file tersebut melalui Google Drive Spreadsheet yang ada di dalam Google Drive. Pengguna juga dapat membantu untuk melakukan berbagai mobilitas yang tinggi dengan cepat dan aman. Kemudian yang ketiga yaitu dapat mengirim file berukuran besar. Flash disk ini mempunyai ukuran yang terbatas, sehingga saat mengirim file yang berukuran besar, kapasitas seringkali tidak cukup dan proses transfer sangat lama. Dengan menggunakan Google Drive, pengguna dapat mengirim file melalui email dengan mudah dan cepat, karena Google Drive ini mampu mengirim file dengan kapasitas 5 GB bahkan lebih. Pengguna dapat mengirim berbagai konten dalam file mulai dari gambar, foto, video, sehingga dokumen penting. Proses transfer menggunakan Google Drive berlangsung sangat cepat jika koneksi internet tetap stabil. Selanjutnya, manfaat yang keempat yaitu data tersedia dalam web. Saat pengguna ingin membuka dokumen yang ada dalam Google Drive, pengguna tidak perlu mengcopy dokumen tersebut karena data yang tersimpan dalam Google Drive dapat diakses menggunakan komputer atau smartphone di mana saja. Data tersebut sudah tersedia dalam web dan dapat digunakan berbagai kebutuhan, terutama untuk presentasi. Nah, Google Drive ini sudah tersinkronisasi dengan browser. Hal ini memudahkan pengguna untuk melakukan searching pada Google Drive. Data akan mudah ditemukan dan dicari. Google Drive ini juga dapat diakses dengan berbagai perangkat dalam situasi apapun. Kemudian manfaat yang kelima yaitu data mengenali kata atau ekspresi. Fitur Google Drive ini yaitu OCR, fitur Optical Character Recognition. Ini dapat mengenali kata atau ekspresi yang tersimpan pada data saat di-scan. Nah, fitur ini dapat memudahkan pengguna untuk mencari informasi dari lembaran yang di-scan dan tersimpan pada Google Drive. Kemudian, manfaat yang keenam yaitu mempunyai banyak format file. Format file menjadi hal yang penting saat dokumen tersebut akan dibuka melalui perangkat. Google Drive ini bukan hanya menyediakan format dokumen saja, namun menyediakan berbagai format file seperti PSD, Adobe Illustrator, AI, Adobe Photoshop, dan sebagainya. Dengan format tersebut, file dapat diedit atau di-download sesuai kebutuhan. Kemudian manfaat yang ketujuh yaitu mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar. Sebagai media penyimpanan online, Google Drive ini mempunyai kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Ruang penyimpanan Google Drive ini sekitar 15 GB. Ruang tersebut dapat digunakan untuk menyimpan berbagai konten, file, dan data. Penambahan kapasitas penyimpanan ini, pengguna hanya perlu mengupgrade akun saja. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu dapat melakukan share file dengan cepat. Google Drive dapat menyimpan data atau file dengan berbagai bentuk. Selain itu, Google Drive ini juga bisa digunakan untuk saling berbagi data, baik itu audio, dokumen, video, dan sebagainya. Pengguna ini dapat mengirim file melalui email dalam bentuk link. Saat penerima membuka link tersebut, halaman akan langsung teralih ke laman file yang dituju. Kemudian
Cara kerja dari aplikasi Google Drive, yaitu pengguna dapat menggunakan situs website Drive untuk mengunggah file dan mengeditnya secara online. Selain itu, jika pengguna menginstal desktop kliennya, pengguna dapat menggunakan folder Drive di komputernya untuk terus mensinkronkan file penting ke cloud dan memastikan file tersebut diperbarui saat pengguna mengerjakannya. Google Drive baru-baru ini memperluas kemampuan sinkronisasinya dengan menambahkan opsi untuk mensinkronkan folder apapun di komputer pengguna ke server Google Drive. Hal tersebut juga memungkinkan Google Drive berfungsi sebagai layanan cadangan. Kemudian, Google Drive ini tidak hanya membantu pengguna menyimpan file, tetapi juga dapat berfungsi sebagai semacam penghubung atau hub untuk semua aktivitas Google pengguna. Google Drive ini berfungsi dengan seluruh ekosistem aplikasi Google, termasuk Google Workspace dari Office, yang mana berarti pengguna dapat menggunakan Google Drive untuk membuat file Google Doc, survei Google Form, spreadsheet Google Sheet, dan presentasi Google Slide. Google Drive ini juga merupakan salah satu layanan cloud terbaik untuk berbagi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari Google Drive. Untuk kelebihannya, yang pertama, terdapat sinkronisasi yang mudah dilakukan. Sinkronisasi yang mudah membuat pengguna dapat mengakses Google Drive tanpa susah payah. Cukup masuk ke akun Google, maka sudah dapat menikmati fasilitas di dalam Google Drive-nya. Kemudian yang kedua, terdapat jumlah memori yang cukup besar. Jika menggunakan Google Drive versi gratis, sudah dapat menggunakan memori penyimpanan yang kapasitasnya mencapai 15 GB. Kita dapat menambah kapasitas memori yang diinginkan apabila bersedia menjadi anggota premium. Harga premium pada Google macam-macam, tergantung pada kebutuhan masing-masing. Kemudian yang ketiga, dapat menyimpan file banyak format. Kita dapat menyimpan file dokumen, foto, video, suara, bahkan hingga file-file coding. Hal ini sangat membantu dalam menyimpan berbagai macam data dalam satu alat. Kemudian yang keempat, terdapat bisa dipakai sebagai hosting website. Fungsi Google Drive tidak hanya sebagai media penyimpanan file saja, tetapi juga dapat digunakan sebagai tempat hosting website secara gratis. Hal ini sangat membantu para web developer untuk hosting hasil codingannya. Dan yang kelima, dapat membagikan file yang mudah. Dengan Google Drive, kita dapat membagikan file dengan mudah pada seseorang dengan mengirimkan tautan, atau kita dapat mengundang orang-orang pilihan sehingga hanya orang-orang pilihan yang tertentu yang dapat melihat dan mengedit file, maka berbagi file bisa lebih mudah. Untuk yang keenam, dapat digunakan sebagai backup data. Contohnya seperti jika kita mengambil foto menggunakan smartphone, maka gunakanlah di dalam Google Drive agar foto yang sudah diambil dapat langsung di backup. Kemudian yang ketujuh, dapat menjalankan maupun edit file. Contohnya, kita memiliki file dalam bentuk foto atau video dan ingin menjalankannya. Kita tidak perlu unduh terlebih dahulu karena di dalam Google Drive kita dapat menjalankan file video sebagaimana layaknya di komputer. Untuk yang terakhir, terdapat sistem keamanan yang cukup tinggi. Untuk sistem keamanan pada Google Drive termasuk cukup tinggi di kelasnya. Contohnya, pada saat kita berbagi file dari Google Drive ke orang lain, kita dapat menentukan orang-orang yang kita percayai saja yang dapat membuka file yang telah dibagikan. Untuk kekurangannya di sini cuma terdapat dua. Kekurangannya yang pertama, sangat tergantung pada jaringan internet. Karena semua sistem di Google menggunakan sistem cloud, otomatis penggunaan jaringan internet sangat dibutuhkan. Jika kita ingin masuk ke dalam Google Drive, maka pastikan perangkat sudah terkoneksi dengan internet. Dan yang kedua, backup data di PC masih belum optimal. Google Drive juga dapat diakses versi offline-nya pada komputer sebagai aplikasi backup data secara otomatis. Sayangnya, untuk saat ini baru dapat melakukan backup
pada foto, file, dan video saja. Sedangkan untuk backup data seperti dokumen dan file-file sejenisnya belum bisa dilakukan. Kemudian, untuk cara penggunaan Google Drive sendiri, di sini terdapat 3 cara penggunaan Google Drive. Yang pertama, penggunaan Google Drive melalui komputer. Yang kedua, penggunaan Google Drive melalui Android. Dan yang ketiga, penggunaan Google Drive melalui iPhone atau iOS. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan penggunaan Google Drive melalui komputer. Untuk langkah pertama, buka drive google.com. Anda akan melihat drive saya yang berisi file dan folder yang Anda upload atau sinkronkan. Dan yang kedua, file Google dokumen, spreadsheet, slide, dan formulir yang Anda buat. Kemudian untuk langkah yang kedua, upload atau buat file. Anda dapat mengupload file dari komputer atau membuat file di Google Drive. Mengupload file dan folder ke Google Drive, kemudian bekerja dengan file Office, membuat, mengedit, dan memformat file Google dokumen, spreadsheet, dan slide. Setelah penggunaan Google Drive melalui komputer, langkah yang ketiga, bagikan dan atur ulang file orang lain yang di bagian file. Bisa melihat, mengedit, atau mengomentarinya. Yang pertama ada membagikan file dari Google Drive, ada membagikan folder dari Google Drive, ada menjadikan orang lain sebagai pemilik file, atau untuk melihat file yang dibagikan orang lain kepada Anda, buka bagian dibagikan kepada saya. Selanjutnya adalah penggunaan Google Drive melalui Android. Langkah pertama yaitu buka Google Drive. Terus Anda akan melihat Google Drive saya yang berisi file dan folder yang Anda upload atau sinkronkan. File Google dokumen, spreadsheet, slide, dan formulir yang Anda buat. Langkah kedua yaitu upload atau buat file Anda dapat mengupload file dari ponsel atau membuat file dari Google Drive, yaitu mengupload file dan folder ke Google Drive, bekerja dengan file Office, membuat, mengedit, dan memformat file Google dokumen, spreadsheet, dan slide. Selanjutnya langkah ketiga yaitu bagikan dan atur fitur orang lain yang dibagikan pada file. Perintah ini bisa melihat, mengedit, atau mengomentarinya, yaitu membagikan file dari Google Drive, membagikan folder dari Google Drive, menjadikan orang lain sebagai pemilik file, itu untuk melihat file yang dibagikan orang lain pada Anda, buka bagian dibagikan pada saya. Baik, selanjutnya adalah penggunaan Google Drive melalui iPhone atau iPad, di mana iPhone atau iPad sendiri itu menggunakan operating system iOS. Nah, untuk langkah pertama, untuk menggunakan Google Drive, apabila pengguna iPhone atau iPad ini belum menginstal Google Drive, maka bisa membuka App Store, lalu cari Google Drive. Kemudian klik install. Jika sudah menginstal, lalu klik buka. Nah, ketika sudah menginstal, maka pengguna tersebut dapat membuka aplikasi Google Drive. Selanjutnya, itu langkah yang kedua, yaitu mana pengguna iPhone atau iPad untuk membuka aplikasi Google Drive, maka akan muncul tampilan menu Drive saya atau My Drive, di mana pengguna dapat melihat yang pertama adalah file dan folder yang pengguna upload atau sinkronkan. Dan yang kedua adalah file Google Dokumen, Spreadsheet, Google Slide, dan formulir yang pengguna buat, maupun yang orang lain bagikan pada kita. Lalu langkah yang ketiga yaitu upload atau buat file. Pengguna dapat mengupload file dari iPhone atau iPad, atau juga pengguna dapat membuat file di Google Drive. Nah, untuk di sini pengguna mengupload file dan folder ke Google Drive. Lalu yang kedua bekerja dengan file Office. Nah, pengguna untuk membuat baru itu bisa klik buat baru,
Lalu untuk membuat folder baru, klik menu folder. Untuk mengupload file atau folder yang sudah dibuat, klik menu upload. Kemudian di sini juga ditawarkan menggunakan kamera, lalu ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan lain-lain. Dimana di sini pengguna selain bisa membuat, pengguna juga dapat mengedit dan memformat file Google Dokumen, Spreadsheet, dan lain-lain. Lalu langkah yang keempat adalah bagikan dan atur file orang lain yang dibagikan file tersebut kepada kita, yang mana kita tentunya bisa melihat, mengedit, atau mengomentarinya. Di sini sebagai pengguna Google Drive, kita bisa membagikan file dari Google Drive, lalu membagikan folder dari Google Drive, dan menjadikan orang lain sebagai pemilik file. Nah, untuk melihat file atau folder yang dibagikan orang lain pada kita dapat membuka bagian menu di bagian pada saya atau shared with me, sebagaimana yang ditampilkan dalam layar di sebelah kanan ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi Google Drive melalui desktop. Nah, untuk tampilan aplikasi Google Drive-nya sendiri adalah seperti ini, di mana di sisi kirinya ini terdapat menu new untuk membuat folder baru, lalu untuk file upload, folder upload, lalu untuk membuat Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Forms, dan lain-lain. Seperti ada Google Drawings, lalu ada Google My Maps, Google Sites, Diagrams.net, lalu ada Google Apps Script, dan ada Google Jamboard. Nah, selanjutnya ada menu My Drive, yang mana menu My Drive ini adalah menu yang ditampilkan pertama kali ketika pengguna membuka aplikasi Google Drive. Nah, di menu My Drive ini atau drive saya, di sini menampilkan berbagai file maupun folder, lalu ada berbagai dokumen-dokumen seperti ada Google Docs, Spreadsheet, Google Slides, dan lain-lain yang kita buat maupun kita upload ke dalam drive kita ataupun yang dibagikan orang lain kepada kita. Nah, selanjutnya di sini ada menu Computers. Nah, di menu Computers ini adalah ketika kita mensinkronisasi folder yang ada di komputer kita ke dalam Google Drive. Nah, untuk kasus ini komputer saya belum saya sinkronisasikan dengan Google Drive saya, jadinya tidak menampilkan baik file atau folder yang terdapat di Google Drive. Lalu selanjutnya ada menu Share with Me atau di bagian pada saya. Di sini menu ini maksud saya itu menampilkan seluruh file, folder maupun dokumen-dokumen yang dibagikan orang lain kepada kita. Nah, untuk memudahkan pengguna, di sini Google Drive menampilkan adanya filter seperti suggest, lalu ada filter secara tanggalnya seperti yesterday, last week, dan lain-lain. Lalu di sini ada menu recent, yang mana menu recent ini adalah untuk menampilkan berbagai file maupun folder maupun dokumen yang baru saja kita buat atau akses. Di sini Google Drive memudahkan pengguna untuk membuka dokumen-dokumen tersebut karena sudah terfilter secara tanggalnya. Seperti today, hari ini, lalu earlier this week, dokumen-dokumen yang kita buat atau buka di minggu ini, dan lain-lain. Selanjutnya ada menu Start, di mana di dalam menu ini untuk menampilkan file atau folder yang telah kita beri bintang. Di mana di sini Google Drive menawarkan fitur ini untuk memudahkan pengguna menemukan file-file atau folder atau dokumen yang menurut mereka sangat penting, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses file atau folder atau dokumen tersebut. Lalu selanjutnya ada menu trash atau sampah. Di sini untuk menampilkan file atau folder atau dokumen yang telah kita hapus dari drive kita atau My Drive. Di sini akan menampilkan item-item tersebut untuk
nantinya untuk 30 hari ke depan akan dihapus secara permanen. Lalu di bagian bawah sini terdapat informasi seberapa banyak penyimpanan yang masih tersisa di dalam Google Drive kita dan seberapa banyak penyimpanan yang telah terpakai. Lalu di sisi sebelah kanan di sini ada menu-menu lain seperti ada Google Search, lalu bisnis, lalu ada YouTube dan lain-lain. Lalu ada menu profil, di mana ini kita bisa mengganti atau logout atau sign in dengan akun yang berbeda. Lalu di sini ada menu kalender, fitur kalender, maksud saya. Lalu ada fitur keep, fitur tags, fitur contacts dan lain-lain yang disediakan oleh Google Drive. Dimana di sini kita juga bisa menginstal. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengupload sebuah file di dalam Google Drive saya. Saya pilih file upload. Lalu saya akan pilih filenya, misalnya saya akan mengupload file PPT ini. Nah, lalu di bagian bawah pojok sebelah kanan di sini nanti akan ada keterangan proses uploadnya. Nah, ini sudah berhasil terupload. Lalu kita coba buka di Google Drive. Masih loading untuk mencari file yang tadi barusan saya upload. Oke, kita cari. Nah, di sini. Ini filenya sudah berhasil terupload dan sudah tersimpan di bagian My Drive. Di sini saya coba akses. Ini auto aksesnya memakai Google Slides karena ketika saya upload file tersebut menggunakan format PPTX. Nah, di sini masih loading. Nah, ini berhasil filenya tertampilkan. Baik, nah sekian dari apa yang bisa saya demonstrasikan dari penggunaan aplikasi Google Drive. Baik, dari semua materi yang telah kami paparkan, di sini kami dapat menyimpulkan bahwa Google Drive merupakan layanan penyimpanan online atau cloud storage milik Google yang terhubung dengan semua produk Google, seperti Google Workspace, lalu ada Google Docs, Google Spreadsheet, lalu Google Slide, dan lain-lain. Google Drive memiliki fungsi dan manfaat yang sama seperti layanan cloud lainnya, yakni Dropbox, iCloud, OneDrive, dan jenisnya. Google Drive merupakan aplikasi yang dapat memudahkan pengguna Google untuk baik mengatur, mengubah, serta backup data-data penting dengan sistem keamanan terbaik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.